teman-teman sekalian, di pertemuan saat ini kami ingin mengingatkan kembali bahwasanya sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian macam-macamnya, kemudian juga kemarin kita juga sudah belajar tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, saat ini kita akan membahas tentang tujuan dari hukum Islam. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita sesuatu atau melarang kita sesuatu, itu pasti ada namanya tujuannya, baik itu dalam bentuk perintah ataupun larangan. Ada tujuannya masing-masing. Apa sih tujuan dari puasa? Nah, kenapa Allah itu mensyariatkan puasa Ramadan sebagai salah satu rukun Islam? Kira-kira kenapa? Kenapa, Mbak Imel? Kenapa Allah itu menyuruh kita untuk puasa Ramadan? Biar ada lebarannya, Mbak. Nah, apa kira-kira? Bisa melatih hawa nafsu. Oke, sip. Yang laki-laki, kenapa, Mas? Apa tujuannya Allah itu kok mensyariatkan, memerintahkan kita untuk puasa Ramadan? Untuk belajar kesabaran. Sabaran, hawa nafsu, kesabaran, terus apa? Beda. Oh, ibadah. Yang penting ibadah, Pak. Kenapa ibadah bentuknya puasa? Enggak yang lain. Tidur, Pak. Coba tidur sama Allah itu ditujuankan ibadah gitu kan enak, Pak. Nah, kenapa kok puasa? Nah, itu tujuannya kenapa? Hikmah yang kita rasakan. Nah, itu jadi namanya tujuan itu adalah hikmahnya apa sih yang kita rasakan setelah kita melakukan itu. Nah, gitu loh. Goalnya apa? Biar jadi rukun Islam ya, enggak nyambung. Apa? Kira-kira? Melawan hawa nafsu sudah. Sabar sudah. Sampingnya juga. Ayo, apa Mas? Biar mengikuti, gitu. Namanya tujuannya bukan karena mengikuti, enggak. Tujuannya yang kita rasakan. Dengan puasa Ramadan itu apa? Biar hemat, Pak. Buka puasa entah ya lu akeh daripada ini. Dapat pahala. Nah, itu namanya tujuan. Jadi tujuan itu, kalau teman-teman ditanya tujuan itu adalah ya yang dirasakan setelah melakukan hal tersebut. Goalnya apa? Kamu tujuannya kuliah itu apa? Kenapa enggak kerja saja? Kenapa kok kuliah sambil kuliah? Jangan-jangan sampai sekarang nggak tahu tujuan kuliah saya apa ya? Lah ya sekarang saya tanya justru, kamu tujuannya apa? Nah ini, maka ini kita kalau mau melakukan sesuatu, yang paling penting terlebih dahulu adalah kita harus tahu tujuannya apa, gitu ya. Ya, tahan dulu. Oke. Ini saya pause dulu nih. Oke. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah kita harus memahami tujuan kita dalam melakukan sesuatu, gitu. Kuliah tujuannya apa? Cari manfaatnya sendiri. Jadi
tujuan itu kalau yang tadi Mas Albar bingung, katanya bingung, saya juga bingung Pak, ngapain saya kuliah ya? Nah itu bisa dijawab adalah ketika teman-teman mencoba untuk berenung sendiri, duduk diam sendiri, kalau perlu waktu di musola atau di masjid gitu pas iktikaf, nanti ketika liburan kuliah Ramadan Lebaran itu, nah coba dimanfaatkan benar-benar, dipahami benar-benar tujuan saya ini kuliah apa, apakah saya sudah sesuai langkah saya untuk dengan tujuan itu yang sudah saya lakukan selama 2 semester ini, sudah benar-benar on the track atau sesuai dengan jalannya atau enggak. Nah itu juga penting sebenarnya. Nah, misalkan tujuan saya kuliah memang saya ngambil hukum ekonomi syariah karena memang saya ingin belajar sebenarnya ada transaksi apa saja yang dibolehkan dalam Islam sama yang tidak boleh seperti apa, supaya saya tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang, misalkan seperti itu. Tujuan saya kuliah, saya ingin nyari teman lawan jenis ya, itu terlalu inilah, ndak sip tujuannya itu. Tujuannya cari yang baik-baik, yang mana itu yang terpenting adalah tujuannya adalah supaya teman-teman ini dari segi kualitas hidupnya lebih baik begitu. Ya, jadi dalam bentuk apapun pastikan tujuannya itu adalah dalam rangka untuk membentuk kehidupan yang lebih baik begitu. Nah, kembali ke tujuan dalam hukum Islam. Tadi dibilang tujuan puasa ya, betul, menahan hawa nafsu, kemudian melatih kesabaran. Terus ada apa lagi tujuannya? Mengontrol diri termasuk hawa nafsu tadi. Bisa dalam bentuk empati kepada orang lain. Contoh misalkan ada orang yang, kalau teman-teman mungkin menahan haus dan lapar hanya dari jam subuh sampai maghrib, itu pun 1 bulan dalam 1 tahun. Bisa jadi ada orang-orang yang ditakdirkan sama Allah itu hidupnya kekurangan, itu malah dia merasakan kelaparan itu dari pagi sampai malam, itu tidak cuma 1 bulan, bisa jadi lebih lama dari itu. Nah, kita juga belajar mengempati. Oh, ternyata banyak orang yang lebih hidupnya itu di bawah kita dan perlu kita rasakan empati. Supaya kita apa? Supaya kita makin bersyukur. Tapi dari situ, nah juga termasuk hikmahnya tolong menolong begitu ya. Itu kita juga dianjurkan untuk misalkan bisa berbagi takjil, buka puasa begitu. Tapi lebih dari itu, sebenarnya ada tujuan dalam puasa itu sudah disebutkan di Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 183 yang biasa teman-teman dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah itu segi kualitas takwa yang ditingkatkan di apanya, nah itu sebenarnya ada macam-macamnya. Ini jadi ceramah kultum Ramadan ini. Soalnya kemarin saya disuruh ngisi Ramadan, saya isi dengan ini. Jadi tentang tujuan puasa. Nah, ada 3. Pertama adalah meningkatkan kualitas takwa personal berarti masing-masing diri kita. Kedua adalah meningkatkan kualitas takwa secara sosial. Sosial itu berarti apa? Masyarakat. Kita dilatih untuk ikut peka juga. Nah, ada tetangganya yang belum punya makanan untuk buka puasa, ya kita harus berempati, ikut berbagi gitu. Kemudian yang terakhir adalah takwa personal, sosial, kemudian satu lagi saya lupa, udah kemarin ada 3 itu. Nah, secara garis umum tadi ya, tujuan Islam tadi mensyariatkan perintah atau pelarangan ada tujuannya masing-masing. Nah, tujuan ini dalam Islam namanya adalah maqasid syariah. Nah, ini tulisannya maqasid syariah itu kalau dalam bahasa Arabnya gini, maqasid syariah. Nah, maqasidu syariatin, maqasidu syariah, tujuan. Maqasid ini bentuk jamak, mufradnya apa? Maksudun itu apa artinya? Maksudun.
Itu apa artinya maksudun? Tujuan. Ya, maksud begitu ya. Ini sudah di Indonesiakan, tujuan dari syariah, dari adanya syariah. Oke. Hikmahnya adalah Allah itu ketika memerintahkan dan memberi larangan itu kan memang ada tujuannya. Jadi bukan Allah itu semena-mena ketika memerintahkan kita, Allah mau memerintahkan ini, tidak ada tujuannya, ya tidak ada. Tapi semuanya pasti ada tujuannya. Syariat tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Wah, kebetulan saya disuruh sholat 5 waktu, tidak ada. Kebetulan saya disuruh puasa, ya tidak ada. Tetapi dengan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum, ada tujuannya. Kenapa Allah melarang kita untuk minum khamar misalkan? Apa tujuannya? Gimana? Supaya tetap sadar. Itu misalkan. Pernah dengar cerita, ini saya nggak tahu, pernah saya ceritakan tapi entah di kelas ini atau yang lainnya ya, tentang laki-laki yang dia dikunci oleh seorang perempuan di sebuah kamar. Sudah ya? Saya tanya satu-satu itu. Sudah ya? Nah, seperti itu. Itu tujuan. Itu kembali kepada tujuan. Nah, kenapa Allah ini melarang khamar? Termasuk adalah mempertahankan diri untuk supaya sadar. Kalau tidak sadar, kita tidak tahu, bisa jadi akan melakukan hal-hal yang lebih negatif gitu. Oke, yang kedua, manusia tidak akan dapat memahami nas-nas yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud oleh syara. Syara ini maksudnya ya Allah ya sebagai pencipta syariat, yang menciptakan syariat dalam menciptakan nas-nas itu. Nah, jadi kita nggak akan tahu secara hakikat dari nas. Nas itu apa sih? Nas itu yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ada kalimat apa? Ada kalimat misalkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Berarti itu apa itu? Tentang apa itu? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalimat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba itu namanya nas, yang termaktub, yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Nah, nas-nas itu semuanya ada tujuannya. Semua ketentuan hukum Islam, baik perintah atau larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, punya tujuan tertentu. Tidak ada satu ketetapan pun dalam syariat yang tidak mempunyai tujuan. Nah, ini yang tadi kami sampaikan dari awal, gitu ya. Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan Sunnah. Mujtahid itu siapa? Orang yang apa? Ya, orang yang berijtihad. Ulama kalau di Indonesia itu mujtahid itu siapa? Contohnya ada siapa? Yang sekarang. Kalau di Indonesia ada siapa? Ya, semacam MUI. Nah, MUI ini kan memberikan fatwa. Nah, contohnya kayak gini. Kalau dulu pernah saya bilang itu di NU itu ada namanya lembaga apa? Bahsul Masail. Nah, Bahsul Masail ini kan lembaga yang membahas fenomena kontemporer yang ada sekarang, yang di zaman Nabi tidak ada. Kemudian ditelaah berdasarkan hukum-hukum yang terdahulu untuk memutuskan ini sebenarnya masuk pada hal yang dibolehkan atau dilarang. Itu hukumnya seperti apa? Contohnya dulu pernah saya juga ceritakan tentang pay letter. Zaman Nabi ada enggak pay letter? Shopee pay letter ada enggak? Enggak ada. Nah, sekarang ada.
Nah, kemudian para mujtahid ini kalau di NU berarti ada lembaga Bahsul Masail. Kalau di Indonesia secara umum ya di MUI yang merumuskan fatwa. Nah, itu mereka membahas fenomena-fenomena yang baru itu, misalkan di pay letter begitu ya. Nah, itu apakah kira-kira boleh atau tidak? Nah, ternyata dia menganalisanya adalah dengan mengkiaskan pay letter ini dengan riba yang berlaku yang ada di zaman Nabi. Maka nanti jatuhnya karena ini juga yang pay letter ini mengandung riba, maka jatuhnya akan disamakan dengan yang ada di zaman Nabi, yaitu berupa riba. Berarti kalau riba berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi ada tahapan mengkiaskan. Nah, ini adalah pengertian maqasid syariah menurut para ulama. Yang pertama, menurut Ibnu Ashur, makna-makna dan hikmah yang diperhatikan oleh syari' atau pembuat hukum dalam semua hal tentang penetapan hukum atau sebagian besarnya yang tidak dikhususkan perhatiannya pada jenis hukum syarat tertentu. Gitu. Ini menurut Ibnu Ashur. Menurut Al-Fasal, ini juga ulama yang lain, tujuan syariat dan rahasia yang ditetapkan syariat pada hukum dari semua hukum syariat. Nah ini. Jadi kalau menurut Al-Fasi, ya maksud syariat itu ya tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari atau yang menciptakan syariat. Siapa yang menciptakan? Allah. Menurut Wahbah Zuhaili, makna dan tujuan yang dimaksudkan oleh syari pada semua hukum syariat atau sebagian besarnya, atau tujuan dari syariat dan rahasia yang ditetapkan syari pada setiap hukum dari hukum syariat. Makna dan tujuan kalau menurut Wahbah Zuhaili. Menurut Asy-Syatibi, syariat memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau menurut Asy-Syatibi itu gini, maka syariah itu tujuannya satu, mencapai apa? Tadi di sini mencapai yang namanya ini apa? Kemaslahatan. Ini kalau dalam maqasid syariah tujuan akhirnya itu sebenarnya itu ada istilah namanya falah. Falah itu apa? Hayya 'alal falah itu apa? Kemenangan. Jadi kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemenangannya orang muslim itu apa? Saya tanya. Kamu disebut menang, kamu muslim semuanya ya. Ini disebut menang. Kalau di dunia seperti apa? Ya, ketika kita bisa mencapai yang namanya maqasid syariah. Kita bisa menjaga maqasid syariah ini, kita disebut menang kalau bisa menjaga maqasid syariah. Nanti ada unsur maqasid syariah itu apa saja itu ada setelah ini nanti. Nah, kemenangan di dunia. Nanti ada kemenangan di akhirat. Kapan disebut menang di akhiratnya? Ya masuk surga itu. Saya adalah masuk neraka ya, masuk aneh. Tidak ada. Naudzubillah. Oke. Menurut Abu Zahrah, tujuan hakiki dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satupun hukum yang disyariatkan melainkan dalamnya terdapat kemaslahatan. Sholat 5 waktu ada maslahatnya. Kalau teman-teman mungkin dengar cerita ketika Isra Mi'raj itu sebenarnya Nabi itu pertama kali disuruh sholatnya berapa kali? 50. Nah, piye? Coba pernah nggak sholat 50 kali? Tarawih sudah encok-encok. Nah, maka kemudian sampai dinego, sekarang dapatnya adalah di akhirnya adalah 5, tapi pahalanya atau nilainya serupa dengan 50 kali. Zamannya belum Nabi Muhammad,
bisa jadi sholatnya lebih banyak lagi. Sebelum Nabi Muhammad itu para nabi sholat enggak? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa itu sholat atau tidak? Nah terus piye? Nah, udah jelas. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu sholat apa enggak itu? Sholat. Materi membaca Al-Quran yang saya tugaskan untuk teman-teman ngaji itu surat Maryam ayat 30 sampai 35. Coba itu. Qala inni Abdullahi ataniya kitabah wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, terus wa awsani bisolati wa zakah. Qala ini Abdullah, Nabi Isa mengatakan saya ini adalah hambanya Allah. Ataniyal kitab, saya diberi kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Wa ausani bisolati wa zakah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan menjadikan saya mubarakan, penuh dengan keberkahan, ainama kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausani bisolati wa zakah madum tuhaya, dan mewasiatkan kepada saya, Allah mewasiatkan kepada Nabi, maksudnya Nabi Isa, bisolati wa zakati, dengan sholat dan zakat, madum tuhaya, selama saya hidup. Berarti Nabi Isa sholat enggak? Sholat. Cuman kita tidak tahu sholatnya seperti apa, apakah sama dengan yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad atau tidak, begitu. Bisa jadi lebih banyak rakaatnya. Kalau dalam ayat Quran yang lain kan ada istilahnya warka'u ma'ar raki'ain. Apa itu? Apa artinya? Dan rukuklah kalian. Nah, rukuk itu adalah bagian dari sholat. Jangan merokoklah, dan merokoklah kayak ojo. Berrukuk maksudnya ini adalah bagian dari sholat. Ini ayat yang diberikan juga pada umat sebelum Nabi Muhammad. Maka berarti memang sebelum Nabi Muhammad ini juga disyaratkan sholat. Zakat pun juga tadi ya, wa'utsoni bisolati was zakat. Tapi bisa jadi zakatnya bentuknya atau syaratnya adalah berbeda dengan yang ada dalam Islam. Jadi kalau ditanya agamanya apa? Agamanya Nabi Isa itu apa? Islam belum ada waktu itu. Nabi Adam itu agamanya apa? Belum ada agama? Belum. Agamanya adalah tauhid. Jadi mengesahkan Tuhan. Jadi rukun agamanya bisa jadi mungkin berbeda, tapi tetap agamanya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah gitu. Ada Al-Quran sebagai sumber ajaran agama memberikan pondasi yang penting, yakni principle governing the interests of people, prinsip membentuk kemaslahatan manusia terhadap syariah. Nah, jadi prinsip untuk membentuk kemaslahatan ini kalau menurut halak gitu. Nah, kalau dari semua pengertian tadi kita simpulkan, maka syariah adalah keseluruhan makna, tujuan, rahasia dan hikmah yang menyertai setiap hukum yang ditetapkan oleh syari'. Syari' itu siapa? Allah. Kalau ada istilah syari'un, itu adalah yang menciptakan syariat, baik sebagiannya maupun keseluruhannya. Nah, Ibnu Taimiyah ini menjelaskan lebih panjang lagi terkait maqasid syariah.
Ada 5 kata kunci yang berhubungan dengan maqasid syariah. Yang pertama adalah al-hikmah. Hikmah itu apa? Ya hikmahnya begitu ya. Hikmahnya Allah mensyariatkan sholat. Hikmah Allah mensyariatkan apa? Puasa misalkan. Kemudian ada yang kedua al-makna. Makna ini apa? Arti. Setelah kita tahu hikmahnya, tahu artinya. Artinya sholat itu apa? Puasa, soma yasumu. Apa artinya puasa itu? As-saumu huwa imsakun. Imsakun itu artinya apa? Menahan. Puasa itu nahan. Kemudian ada al-illah. Illah itu apa? Sebab, tujuannya, alasannya apa? Kenapa Allah mensyariatkan? Al-munasabah. Sesuai. Puasanya orang Islam itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Puasanya di agama lain ada yang puasanya itu sampai 1 hari penuh, 24 jam. Ada yang puasanya cuma namanya puasa muteh. Muteh itu apa? Makanannya cuma yang putih-putih, nasi. Oh, gorengannya saya warnai putih pak. Tidak bisa. Puasa muteh. Nah, kemudian ada yang namanya maslahah. Nah, kemaslahatan. Setiap muslim yang mengharapkan kemaslahatan secara penuh harus melakukan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur ini, ahli usul fiqh maksudnya ya, usul syariah membagi menjadi 3 tingkatan maqasid syariah, yakni dzaruriyah, hajah dan tahsiniyah. Kita sering mendengar yang namanya, nah ini langsung ke bagiannya ya biar teman-teman tahu. Sebenarnya jelas nggak sih bagiannya? Tidak terlalu jelas ya, tapi sambil saya bacakan. Maqasid syariah, tujuan dari syariat ini sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ini sebenarnya semacam pembagian kebutuhan dalam Islam ya. Kebutuhan dalam Islam yang pertama ini ada dzaruriyat. Ad-dzaruriyat. Yang kedua ada al-hajiyat. Al-hajiyat. Ya ini ya bukan ba. Kemudian ada yang ketiga at-tahsiniyat. Darurat itu apa? Darurat. Namanya darurat berarti kebutuhan yang paling darurat atau paling penting. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi kehidupannya akan terganggu. Nah, kalau dalam istilah ekonomi umum namanya ada kebutuhan primer. Contoh kebutuhan primer apa? Makan, minum, terus tempat tinggal, terus apa? Nah, sandang, pangan, papan. Ini dalam Islam istilahnya ada namanya ad-dzaruriyat. Yang kedua ada al-hajiyat. Al-hajiyat itu kalau dalam ekonomi umumnya apa? Setelah primer ada sekunder. Dia bisa hidup tapi lebih apa ya? Lebih nyaman kalau hajiyat ini terpenuhi. Kalau daruriyat ini kalau tidak terpenuhi, kehidupannya akan bermasalah. Tapi kalau hajat ini dia bisa hidup tapi hidupnya agak berat. Contoh, misalkan apa hajat ini contohnya apa? HP. Karena teman-teman hidup tanpa HP bisa nggak? Nggak bisa. Cukup scroll TikTok saya kenyang pak. Nah. Jadi kalau hajat ini kita bisa hidup tapi agak berat. Contohnya ya HP sekarang. Rumahnya mana mbak? Rumahnya mana? Ya. Borno ke Bojonegoro. Jalan
Ya nyampe, tapi buat kapan? Besok. Nah, tapi dengan ada kendaraan motor, punya kendaraan motor, maka dia lebih cepat. Maka motornya ini bisa termasuk ke al-hajiyat ini. Jadi kalau saya misalkan UTS nanti saya tampilkan bagian ini. Coba baca dulu. Kemudian berikan contohnya, harus bisa. Al-hajiyat. Bisa jalan. Enggak ada HP bisa hidup? Bisa. Tapi zaman sekarang piye? Nggak dapat info kalau dosanya udah masuk nanti. Oke. Kemudian yang terakhir ada tahsiniyat. Tahsiniyat itu apa? Tahsinul qiraah. Tahsin itu apa artinya? Memperbaikinya. Maksudnya ya lebih baik gitu. Ini kalau di perekonomian konvensional namanya kebutuhan apa? Tersier, mewah. Contohnya apa? Apa contohnya? HP-nya harus iPhone. Nah, itu namanya tahsiniyat. Dia bisa pakai motor, itu bisa dari Borno ke Bojonegoro, tapi dia pengennya motornya adalah motor fiction, misalkan. Apa yang baru itu? Moge misalkan, harus moge, Pak. Saya kalau pakai beat masuk angin. Bisa membedakan antara tahsiniyat sama hajiyat? Bisa nggak? Kalau tahsiniyat ini lebih ke merek begitu. Kalau ini kan masih umum kendaraan misalnya, hajiyat ini kan masih kendaraan. Yang penting ada kendaraan. Sepeda bisa kok sebenarnya. Sepeda itu sebenarnya masuknya kemana? Sepeda ondal gitu. Ke hajiyat, dia masih bisa hidup tanpa sepeda. Tapi lebih nyaman pakai hajiyat. Tapi kalau sepedanya harus yang harganya 100 juta itu ada loh, sepeda ontel yang harganya 100 juta itu. Nah itu nanti masuknya ke tahsiniyat. Maka tahsiniyat ini masuknya ke merek gitu ya. Punya rumah bisa hidup, masih bisa hidup. Tapi rumahnya dia harus lantai 5, harus ada liftnya, harus ada apa lagi? Harus dilengkapi dengan minimarket misalkan. Tapi piye meneh. Nah, itu nanti masuknya malah ke tahsiniyat. Bisa dipahami ya? Nah, doruriyat, hajiyat, tahsiniyat ini kemudian menuju kepada dua hal, yaitu adalah ijadun. Ijad ini apa? Dari kata-kata wajada, manjada ya wajada. Apa? Menemukan. Atau di sini mewujudkan. Jadi kalau doruriyat, hajat, tahsiniyat ini tercapai, dia ini bisa mewujudkan. Yang pertama mewujudkan, kedua hifdun. Ijadun sama hifdun. Hifdun ini apa? Memelihara. Apa yang diwujudkan? Apa yang dipelihara? Ini ada 5 ini. Ad-din. Apa? Agama. Agamanya terjaga. Contoh nih, kita mencari nafkah, ini termasuk juga menjaga agama kita. Karena kalau di Gunung Kidul di daerah Jogja itu zaman 2000 awal itu musimnya misionaris. Tahu misionaris? Nah, kalau di teman-teman era sekarang tidak kenal ya. Zaman saya kuliah itu masih ramai waktu itu. Jadi orang-orang non muslim yang agama-agama lain, dia itu ekspansi ke daerah-daerah Jogja yang pedalaman sambil bawa sembako, bawa pokoknya bawa bantuan dengan harapan apa? Biar orang-orang itu masuk ke agamanya. Orang-orang Islam waktu itu di daerah pedalaman mungkin perekonomiannya masih terbatas ya. Kalau ditawari kayak gitu akhirnya tertarik.
Nah itu. Jadi dengan kita bekerja, kita adalah menjaga, termasuk adalah agama kita. Kalau kita ekonomi kita bermasalah, bisa jadi kita akan goyah. Kalau sudah masalah agama, dikasih, kamu masuk agama saya, nanti saya kasih rumah. Kira-kira belum enggak? Beneran. Bisa jadi sekarang ya, tapi kalau kita di dalam ekonomi lagi bermasalah, itu bisa jadi akan goyah. Maka alhamdulillah, hati-hati itu. Yang kedua ada an-nafsu. An-nafsu ini bahasa Arabnya bukan nafsu, tapi nafsu ini artinya apa? Jiwa. Menjaga jiwa kita. Termasuk mental ini ya, menjaga mental kita. Termasuk tujuan dari puasa, menjaga jiwa kita, mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini termasuk, jadi tujuan puasa ini masuk di sini, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Kemudian ada yang ketiga, ada al-aqlu. Apa artinya al-aqlu? Akal, menjaga akal kita. Contohnya perintah apa yang itu, perintah atau larangan apa yang itu menjaga akal kita? Larangan dalam minum khamar, larangan memakai narkoba. Nah, itu dalam rangka apa? Menjaga akal, hifdzul aqli. Kemudian ada al-mal. Mal itu apa? Harta, menjaga harta. Apa contohnya? Perintah ataupun larangan yang ini adalah menjaga harta kita. Contohnya apa? Ada perintah atau larangan apa yang itu adalah sifatnya menjaga harta kita? Apa? Berdagang, ya bekerja ya istilahnya. Apa enggak? Dengan bekerja itu kita akan ijad. Nah, ini kan ada dua ya, ada ijad sama hifdzun. Ijad itu yang mendapatkan atau mewujudkan, kemudian hifdzun ini menjaga. Nah, kalau untuk mendapatkan harta ya harus dengan bekerja. Bekerjanya nanti yang halal. Kemudian yang terakhir ini ada an-nasl atau al-ardu. Ain ini ya. An-naslu nun sin lam atau alif lam ain ra dot. Al-ardu artinya apa? Keturunan, menjaga keturunan. Contohnya apa? Perintah atau larangan apa yang itu menjaga keturunan? Ya, menikah dengan yang menikah seagama, tujuannya ini menjaga keturunan. Larangan untuk zina. Nah, ini juga tujuannya adalah hifdzul an-nasl. Bisa jadi satu perintah itu nanti dia menjaganya itu lebih dari satu. Dia misalkan menjaga keturunan iya, menjaga harta iya juga. Contohnya nih, kenapa kita diperintahkan untuk menikah dengan seagama, sama-sama agama Islam? Satu, menjaga agama kita. Karena kalau wah ini saya diajak nikah misalkan yang laki-laki diajak nikah sama artis Korea, K-pop, cuantik pak, Blackpink. Nah, karena kebetulan saya waktu itu Blackpinknya kecopet terus saya bantu, terus dia mau menikah dengan saya, tapi disyaratkan saya harus pindah agama, lah itu. Mau apa enggak kira-kira? Tenane. Nah, itu ya, itu satu menjaga agama. Yang kedua menjaga an-nasl, menjaga keturunan juga terjaga. Kalau Islam sama Islam kan ya otomatis paling tidak lahirnya pasti anaknya akan diarahkan ke Islam. Mosok Islam sama Islam anaknya diarahkan, kamu jangan Islam, kamu aneh. Ya, diarahkan ke Islam. Jadi kalau nikahnya beda agama nanti anaknya, keturunannya itu bisa jadi bingung. Nanti taruh di agama mana ini enaknya.
Masa diacak, ayo kocokan, nanti yang keluar nanti ikut agama bapaknya atau ibunya, masa ngono. Nah, itu kan kalau di di podcastnya Habib Ja'far itu pernah ada yang mbak siapa itu yang kacamataan itu, ayahnya apa itu Kristen apa Buddha gitu, ibunya Buddha ya. Pokoknya ayah sama ibunya ini non Islam tapi beda agama, nikah, dia ikut agamanya siapa saya tahu, tidak tahu bapak atau ibunya, tapi ikut Natal berarti Kristen. Nah, kemudian babysitternya Islam. Nah, jadi dalam satu rumah itu ada 4 agama. Suatu waktu adiknya ini nakal. Adiknya ini dia punya adik nakal, bapak ibunya diskusi gimana biar anaknya nggak nakal, mau dimasukkan ke agama mana begitu. Bingung, debat gitu. Babysitternya bilang, masukkan ke Islam, ke pesantren saja. Padahal bapak ibunya itu non Muslim. Nah itu ya, walaupun itu memang menjelaskan toleransi agama ya, cuman hati-hati jangan sampai toleransi yang kebablasan. Teman-teman mungkin tidak tahu ya, tapi ini tidak usah dicari tahu, tidak usah lebih baik saya ceritakan ya. Intinya ada di HES itu ada. Pernah kejadian, kami menemukan ada mahasiswa yang kecantol dengan orang Bali. Bali itu agamanya berarti apa? Hindu. Mayoritasnya maksudnya ya. Jadi ada mahasiswa HES yang kecantol orang Hindu dan dia akhirnya pindah agama. Sedih. Karena saya tahu rumahnya, saya pernah mampir juga di rumahnya. Dia punya usahanya. Orang tuanya punya usaha nasi padang. Sudah ada, saya dicari tahu. Tapi itu jadi catatan kelam buat kami itu. Jadi ini gimana nanti dimotongnya ini. Buat pelajaran buat teman-teman ya. Hati-hati dalam bergaul. Mungkin bisa jadi teman-teman yang perempuan ini biasa saja, tapi ketika nanti bergaulnya dengan yang non muslim dan tidak tahan, wah ini baik banget Pak, saya tidak tahan lihat kebaikannya, ketarik akhirnya, karena ini kejadian, maka jangan sampai. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya sekarang. Ya udah itu saja. Maka hati-hati jangan sampai kebablasan, karena yang padahal kami sendiri melihat anaknya baik, aktif, bahkan pernah dapat beasiswa juga di sini. Diusahakan sama Pak Kaprodi dapat beasiswa untuk itu. Nah itu hati-hati jangan sampai buat pelajaran. Nah ini ya kembali ke sini, yaitu adalah temanya adalah maqasidus syariah. Ada 5 goalnya. Sebenarnya ini nanti ada lanjutannya. Nanti tujuan dari menjaga 5 ini adalah mencapai maslahah ya dalam bentuk falah tadi. Ini. Tapi yang paling penting teman-teman poinnya adalah bisa memahami bahwasanya Allah itu mensyariatkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Nah, ini namanya maqasidus syariah. Entah ini mau dari hal dinnya, agamanya, nafsunya, jiwanya, aklonnya, akalnya, malnya, hartanya, nasolat, keturunannya itu ada dimanapun, tapi intinya adalah semua ada hikmahnya. Oke, baik. Itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini sudah melewati 2 SKS kalau di edisi Ramadan ini. Oke, baik, kalau sudah ada saya cukupkan ini. Baik, maka UTS-nya saya ingatkan kembali bahwasanya UTS-nya adalah kita ujian lisan. Saya minta teman-teman untuk menjelaskan bagian yang akan saya munculkan. Bisa jadi satu sesi 5 orang saya suruh masuk, saya tampilkan bagian, saya tanya satu-satu, saya minta jelaskan, berikan contoh dan sebagainya. Gitu ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya.
Minta PPT-nya. Rekamannya saja ya. Ya enggak apa-apa, nanti PPT-nya saya kasihkan juga, enggak masalah. Oke. Oke, baik, terima kasih. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.